Ibunya merasa kewalahan untuk menyediakan makanan. Diangkutlah oleh Kebo Iwo di punggungnya, walaupun besar, karena tenaga Kebo Iwo luar biasa. Ia mendapatkan makanan. Itu gampang baginya untuk ayo ikuti legenda asal-usul Gunung Batu beranimasi, ayo sampai selesai. Diceritakan pasangan suami istri yang lama tidak memiliki keturunan. Ia lebih dikenal dengan Men Bekung dan Pan Bekung karena tidak memiliki keturunan. Kemudian ia terus-menerus memohon kepada Tuhan agar dikaruniai anak. Ia pun melakukan kaul di sebuah pura. Nanti kelak bila anaknya lahir, apapun yang diminta, jangankan makan, ia akan berikan. Toh juga semuanya adalah untuk anaknya. Akhirnya, dalam waktu tertentu, lahirlah seorang bayi laki-laki normal, namun lebih besar daripada ukuran bayi pada umumnya. Bayinya sangat gemuk. Bongsor tubuhnya bila dibandingkan dengan bayi lainnya, ia jauh lebih besar. Karena itulah ia namakan I Kebo Iwo. Ketika ia sudah memasuki anak-anak, nafsu makannya luar biasa, sangat banyak. Satu porsi makannya bisa untuk 10 orang dewasa, bahkan lebih dari itu. Ia mulai sangat rakus, memakan apa saja dan tidak pernah berhenti lapar. Ia memang dikenal anak rakus luar biasa. Akhirnya, ibunya merasa kewalahan untuk menyediakan makanan. Apa yang ia miliki selama ini hampir terkuras semuanya karena anaknya yang sangat rakus. Pertumbuhan badannya pun cepat besar. Kemudian ia sangat pemarah apabila sedang lapar. Suatu hari ia mengamuk karena lapar. Rumah-rumah penduduk semuanya dihancurkan karena lapar tidak bisa menahan perutnya. Maka penduduk pun ketakutan dengan sikapnya. Karena begitu besar badannya, ia bernama I Kebo Iwo karena tenaganya luar biasa. Namun selain itu, ada juga baiknya I Kebo Iwo ini. Ia tak segan-segan menolong, membantu masyarakat mengangkut beban-beban besar. Ia selalu angkut, asalkan ia mendapatkan makanan. Itu gampang baginya untuk melakukan pekerjaan berat. Bila ada penduduk yang membangun rumah, mengangkat kayu-kayu besar, tentu ia pasti mau melakukannya. Asalkan perutnya terus terisi dan kenyang. Pada suatu hari, ia pun mendatangi penduduk, mohon dan minta nasi untuk dimakan. Tapi karena memang belum ada nasi, ia pun mengatakan demikian. Oi, nasinya di mana? Aku sedang lapar.
Wanita itu pun menolaknya karena memang tidak ada. Akhirnya ia melihat di belakang rumahnya ada kandang sapi. Matanya tertuju kepada kandang itu. Wah, rupanya ini adalah enak untuk dimakan. Kenapa dibilang tidak ada makan? Akhirnya ia pun mengatakan kepada pemilik bahwa sapinya segera akan diangkut dan dimakan oleh Ikebu Iwo. Benar, sapi itu akan dibawa dan diangkutlah oleh Ikebu Iwo di punggungnya. Walaupun besar, karena tenaga Ikebu Iwo luar biasa bisa mengangkut sapi itu. Tak berdaya yang mempunyai rumah. Begitulah kelakuan Ikebu Iwo. Walaupun kerap dia menolong penduduk. Akhirnya penduduk desa mengadakan rapat di Balai Banjar atas kelakuan Ikebu Iwo. Disepakatilah bahwa nanti karena sekarang musim kering, Ikebu Iwo dimohon untuk membuat sebuah sumur besar. Karena Ikebu Iwo memiliki kemampuan itu, masyarakat akan segera membawakan nasi untuk kebutuhan makan Ikebu Iwo. Dan tidak lupa juga membawa kapur atau bubuk kapur putih yang dilengkapi untuk keperluan nanti di dalam sumur. Akhirnya penduduk semua merasa gembira karena menemukan cara bagaimana mengatasi kebrutalan Ikebu Iwo. Ada juga ibu-ibu yang sangat jengkel mau menyiram dengan air panas karena mereka sangat kecewa, sedih melihat apa yang telah dilakukan. Masyarakat berbondong-bondong kemudian membawa bekal dan makanan untuk keperluan Ikebu Iwo untuk dimakan, karena Ikebu Iwo sedang melakukan pekerjaan membuat sumur. Para wanita-wanita dan laki-laki, ada yang menggendong, ada yang juga di tangannya, semuanya ada makanan di sana. Ikebu Iwo terus-menerus membongkar, membuat sumur seperti mesin tenaganya. Semua tanah digemburkan keluar sehingga menggunung, dan terus-menerus baginya adalah pekerjaan yang enteng dan tidak sulit untuk melakukan hal ini karena besarnya tenaga Ikebu Iwo. Akhirnya sumur pun dibuat dalam dan semua penduduk datang membawa makanan. Hanya diberikan dari atas dan diambillah oleh Ikebu Iwo di bawah. Semua yang diberikan oleh penduduk dimakannya habis. Kemudian Ikebu Iwo memakan, tak satu pun tersisa apa yang diberikan oleh penduduk yang membawa makanan untuk Ikebu Iwo di dalam sumur itu. Setelah perutnya merasa kenyang, akhirnya Ikebu Iwo pun mengantuk. Itu dia. Sambil juga akhirnya tertidur Ikebu Iwo. Namun tidak disadari karena dalamnya sumur itu. Akhirnya keluarlah air secara perlahan. Ikebu Iwo pun akhirnya mati tenggelam. Namun Ikebu Iwo tidak tahu, akhirnya air itu pun bertambah tinggi. Terjadilah sebuah danau. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan Danau Batur. Sedangkan hasil galian yang menumpuk yang ada di pinggir sumur itu terbentuklah Danau Batur. Kemudian tempat ini menjadi tempat yang indah dan favorit di Pulau Bali.
untuk tempat para turis dan pariwisata yang menjadi tujuan destinasi wisata sangat favorit di Pulau Dewata. Bagi yang baru menemukan channel ini, tolong di like, komen, subscribe, dan share.